Halo semua, perkenalkan nama saya Awalia Dwi Nur Fitriani, NIM 2009 116-084. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi B 2020 Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu bisnis plan. Namun sebelum kita mulai, apa itu technopreneurship? Jadi, technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Istilah technopreneurship baru terkenal dan semakin populer saat perkembangan teknologi seperti internet dan handphone sudah semakin luas. Orang yang berkecimpung dalam technopreneurship disebut dengan technopreneur. Sederhananya, technopreneur adalah seorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Jika ingin melakukan profesi sebagai technopreneur, setidaknya dibutuhkan knowledge, skill, dan attitude. Namun, hal yang tidak mudah didapatkan adalah attitude. Seorang technopreneur harus mempunyai sikap pantang menyerah, optimis, tekun, dan disiplin tinggi. Nah, apa sih perbedaan entrepreneur dan technopreneur? Jadi, secara garis besar, technopreneurship sebenarnya merupakan bagian dari entrepreneurship. Namun dalam prakteknya, technopreneurship lebih memanfaatkan teknologi sebagai core utama bisnis. Sementara entrepreneurship lebih mengedepankan transaksi konvensional berupa barang atau jasa. Selain itu, tingkat persaingan juga bisa menjadi perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship. Hal ini terjadi karena biasanya seorang technopreneur menawarkan ide baru atau substitusi dari produk konvensional di mana tingkat persaingan pasarnya masih rendah. Nah, selain memiliki tujuan untuk berbisnis, technopreneurship ini juga memiliki tujuan lain. Berikut adalah manfaat jika Anda masuk ke dunia technopreneurship. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Dengan munculnya beragam technopreneurship, maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Karena technopreneurship membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, secara tidak langsung technopreneurship berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan ekonomi. Technopreneurship dapat berkembang dengan sangat cepat sehingga dapat menarik investor asing untuk memberikan suntikan dana untuk memberi dukungan bisnis yang modern dan bermanfaat. Dengan begitu, bisnis berbasis teknologi ini menjadi salah satu penyokong ekonomi negara. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi menjadi suatu hal yang wajar dalam technopreneurship ini. Sebagai perusahaan pasti berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi teknologi yang memudahkan para penggunanya, efisien, dan bermanfaat setiap harinya. Lalu yang keempat, ada mendorongnya berkembangnya UMKM. Dengan adanya technopreneurship, para UMKM akan sangat terbantu karena kemudahan yang ditawarkan dalam menjual produk yang mereka ciptakan. Selain itu, technopreneurship besar sudah mulai mengajak UMKM untuk bergabung menjadi mitra, sehingga memberikan UMKM kesempatan untuk berkembang dan menaikkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Lalu di sini ada keuntungan menjadi technopreneur. Yang pertama, tidak membutuhkan modal besar. Dalam dunia technopreneur, modal yang paling berharga adalah ide awal. Kemudian dari ide tersebut dilakukan eksekusi dengan cara membuat minimum viable produk sebagai uji pasar. Seluruh eksekusi ini biasanya dimulai dari tahap startup, sehingga bisa dilakukan hampir tanpa modal. Kita hanya butuh menemukan tim yang terdiri dari co-founder, CFO, CTO, dan business development yang bersedia untuk dibayar menggunakan saham. Yang kedua, tidak perlu kantor yang besar.
bisnis berbasis teknologi umumnya dikerjakan di mana saja asalkan ada laptop atau PC dan koneksi internet. Tim yang mendukung pun bisa diatur untuk bekerja secara remote dari rumah masing-masing. Jadi menghemat biaya sewa gedung untuk operasional bisnis di awal-awal perusahaan berkembang. Yang ketiga, berpotensi mendapatkan valuasi besar. Meski baru menjadi tren beberapa dekade terakhir, perusahaan startup teknologi saat ini sudah banyak yang sukses dari segi valuasi. Bahkan, perusahaan teknologi seperti Gojek, Tokopedia, atau Traveloka saat ini sudah berhasil melampaui perusahaan konvensional yang sudah berjalan puluhan tahun. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis plan. Apa itu bisnis plan? Sederhananya, bisnis plan adalah rancangan tertulis yang meliputi tujuan serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Umumnya, kerangka rencana bisnis berisikan deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan, lengkap dengan strategi marketing, target pasar, dan sumber pendanaannya. Rancangan bisnis diperlukan untuk mengetahui kemungkinan pendapatan, pengeluaran, hingga segala risiko yang akan terjadi. Contohnya, bisnis plan juga dapat dijadikan sebagai pedoman saat mengambil keputusan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, investor juga akan lebih berpotensi untuk melirik bila Anda memiliki contoh bisnis plan yang jelas. Nah, tujuan dari bisnis plan itu melihat begitu besar pengaruh serta pentingnya sebuah rencana bisnis, pasti ada maksud dan tujuan mengapa ia dibuat. Beberapa tujuan bisnis plan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, menentukan fokus bisnis. Banyak sekali pebisnis yang gagal sebab fokus utama bisnisnya tidak jelas. Padahal rancangan bisnis yang tepat akan membantu Anda untuk menemukan fokus utama perusahaan. Sebab fokus ini dapat membuat pemiliknya bisa mempertahankan arah dan tujuan sesuai rencana. Yang kedua, memahami arah dan tujuan bisnis. Rangka bisnis sederhana sekalipun akan memperlihatkan proyeksi dan tujuan pemilik ke depannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa rencana bisnis adalah salah satu bukti keseriusan pemilik. Itulah sebabnya seringkali contoh bisnis plan menjadi bahan pertimbangan para investor saat mendukung usaha Anda. Lalu yang ketiga, sebagai paduan menjalankan bisnis. Pengusaha yang sudah memiliki rancangan bisnis tentu sudah tidak perlu lagi merasa bingung akan langkah apa yang selanjutnya diambil. Sebab dengan rencana bisnis yang tepat akan membuat pemiliknya melangkah secara bertahap, mulai dari menentukan visi, sektor bisnis, target pasar, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada jenis-jenis bisnis plan. Setiap bisnis plan tentunya memiliki objektif dan tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, terdapat beberapa jenis bisnis plan yang perlu Anda ketahui. Di antaranya, yang pertama, Operation Business Plan. Rencana bisnis operasi atau Operation Business Plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu, bisnis plan ini juga meliputi uraian tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Selain itu, rencana bisnis ini dapat menjadi acuan pelaksanaan dan tenggat waktu kegiatan operasional bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua ada Growth Business Plan. Growth Business Plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana bisnis ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal. Misal, untuk menerima modal lebih dari para investor. Apabila digunakan untuk kebutuhan eksternal, maka rencana bisnis ini harus dijelaskan lebih rinci lagi. Umumnya meliputi deskripsi rinci mengenai perusahaan, struktur organisasi, serta kondisi keuangan perusahaan.
Lalu yang ketiga ada Startup Business Plan. Startup Business Plan adalah penjelasan mengenai perusahaan khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Lalu, setelah kita mengetahui apa itu bisnis plan dan komponen apa saja yang ada di dalamnya, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu cara membuatnya. Beberapa cara untuk membuat bisnis plan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisa pesaing dan riset pasar sebelum membuat bisnis plan. Yang kedua, tentukan tujuan dari bisnis Anda secara jelas. Yang ketiga, mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan Anda buat. Yang keempat, memiliki bukti dan referensi di setiap komponen dalam bisnis plan. Yang kelima, jelaskan isi bisnis plan secara rinci, runtut, dan realistis. Lalu, apa manfaat dari buatnya bisnis plan ini? Ada sejumlah alasan yang dijadikan bisnis plan sangat penting ketika membangun suatu bisnis. Di antaranya, yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Saat memulai suatu bisnis, tentunya banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi. Misalnya, pengembangan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan lainnya. Hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Maka dari itu, salah satu manfaat dari bisnis plan adalah dapat membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Selain itu, bisnis plan juga dapat membantu dalam merancangkan sistem keuangan perusahaan yang baik. Tujuannya agar kedepannya terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan dan kerugian. Yang ketiga, membantu mendapatkan investor yang lebih banyak. Manfaat yang paling penting dari bisnis plan adalah dapat membantu untuk mendapatkan investor lebih banyak. Hal itu sangat penting bagi pertumbuhan bisnis, apalagi bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan dari para investor agar bisnis yang didirikan semakin sukses. Oke, mungkin segitu aja penjelasan saya tentang bisnis plan dan technopreneurship. Semoga bermanfaat. Terima kasih.